Saudara, kita ikuti Abam episode 533. Dari pria usia 39 tahun sudah menikah, tinggal di Kupang, NTT, pekerjaan swasta agama Katolik. Salam Pak Pendeta. Pak, yang mau saya tanyakan, apakah boleh kita makan sesaji bagi orang sudah meninggal atau upacara ritual lain, Pak? Soalnya di banyak keluarga saya yang sampai sekarang masih percaya kepada para leluhur yang sudah meninggal, dan biasanya kalau ada orang yang meninggal biasa mengenang kembali orang yang meninggal, dan mereka ada buat acara syukuran 6 bulan dan 1 tahun. Dan mereka akan mengundang orang-orang untuk ikut dalam acara tersebut. Pak, apakah boleh saya ikut dalam acara tersebut? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan tim. Sebenarnya motif syukuran ini apa harus kita persoalkan. Kalau menurut saya tidak harus mesti 6 bulan atau 1 tahun atau 40 hari biasanya. Kalau orang yang kita kasihi meninggal dengan cara yang baik atau sudah saatnya meninggal, kita bersyukur kepada Tuhan atas panggilan Tuhan bagi saudara kita tersebut, itu tidak masalah. Tapi tidak wajib, ingat tidak wajib. Tapi kalau diadakan juga tidak keliru. Mari kita bersyukur atas pulangnya papa atau mama 6 bulan lalu atau setahun lalu atau 4 bulan yang lalu. Jangan terikat oleh waktu. Nah, dalam acara syukuran itu makan bersama, ya makanlah. Tetapi tidak perlu memberikan sesajen bagi orang yang meninggal, karena yang meninggal sudah tidak bisa makan, ya. Dan kalau kita diperhadapkan kepada masalah apakah boleh makan makanan sesajen, kalau saya pribadi subjektif ya, usahakan tidak makan. Usahakan. Tetapi kalau sudah dihidangkan, makanlah. Kata Paulus, tidak ada Allah selain Allah yang benar. Makanlah tanpa mempercakapkan apakah daging ini daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Makanlah. Tadi saya katakan kalau bisa hindari, mungkin ini subjektif ya, ada perasaan kurang nyaman ya, makan makanan bekas sesajen itu. Tapi kalau suatu kali kita harus makan, kita dihidang, waktu mereka menghidangkan itu, ya makanlah. Nah, ini jawaban saya ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang berikut. Dari wanita usia 43 tahun sudah menikah. Kalau habis jual rumah, apakah harus memberi perpuluhan dari hasil penjualannya? Yang kedua, kalau menyewakan rumah dari hasil sewa, itu apakah harus memberi perpuluhan? Jawaban saya cukup, kamu tanya sama Tuhan saja. Ya, karena seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Tidak ada 1 rupiah pun yang kita miliki, yang kita merasa berhak memilikinya. Setiap lembar rupiah, tanah, rumah, mobil, semua milik Tuhan. Harus diselenggarakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaannya. Jadi jangan seperti orang mau membayar pajak. Ya, harus sekian %. Alkitab mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sudah cukup jelas. Ya, kita jangan menyamakan dengan bangsa Israel. Itu beda. Oke, itu jawaban saya. Yang ketiga dari wanita usia 64 tahun. Janda cerai mati. Ini punya suami yang beda suku. Oke, saya tidak perlu jelaskan identitasnya, jelas sekali. Salam Pak Era, saya seorang ibu yang matanya kurang jelas melihat
akibat operasi katarak yang gagal di salah satu klinik mata. Sekarang malah mata kiri saya yang sudah dioperasi lebih setahun lalu malah sering perih dan tidak dapat dibuka, malah mengeluarkan air mata. Menurut dokter harus dicangkok, tapi karena usia saya sudah hampir 64 tahun ya. Dan biayanya juga sangat mahal, ya terpaksa saya tahan saja Pak. Dan untung mata kanan saya masih bisa dioperasi walaupun belum dapat melihat dengan jelas. Ya ini gagal di salah satu klinik, disebutkan kliniknya tapi tidak saya baca ya. Ini demi privacy dan saya khawatir ini akan bisa menimbulkan kerugian di banyak pihak. Oh iya Pak Era, saya janda ditinggal mati suami 3 tahun lalu. Suami meninggal karena banyak komplikasi tahun 2019 yang lalu. Dan saya punya 2 orang anak perempuan yang sudah menikah. 1 tinggal di Jakarta dan 1 di luar negeri menikah dengan orang luar negeri. Yang di Jakarta menikah dengan orang Tionghoa asal Pontianak. Punya 2 orang anak perempuan yang besar, sudah kelas 1 SMA, dan yang kecil kelas 6 SD. Jadi saya punya 2 orang cucu. Anak laki-laki saya sudah meninggal tahun 2013, usia 21 tahun, karena serangan jantung waktu di kamar kos di Semarang. Kebetulan dia sudah menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Psikologi di Undip. 2 anak perempuan saya kurang memperhatikan saya. Malah bisa dibilang tidak peduli terhadap saya. Apalagi yang tinggal di luar negeri. Saya sangat kesepian dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan dengan rajin ikut doa pagi dan mendengarkan khotbah-khotbah dari Truth ID. Sudah lebih 8 tahun saya mengikuti ajaran Pak Eras lewat YouTube, dulu lewat TV di channel Live 70 dan 91. Pak Eras, saya minta didoakan untuk kesembuhan mata saya ini lewat obat-obatan yang saya pakai ini dan lewat dokter yang menolong saya. Saya juga minta agar anak-anak saya diberkati kehidupan ekonomi dan kesehatan fisik maupun rohaninya. Terima kasih Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras seluruh keluarga. Saya menulis WA ini pakai kaca pembesar Pak Eras. Kasihan. Oke. Bu, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Termasuk kegagalan operasi katarak di klinik mata di klinik ini. Tuhan mau mengajar ibu untuk fokus ke langit baru, bumi baru. Keadaan ibu yang tidak dipedulikan oleh 2 orang anak perempuan sebuah isyarat bahwa kita memang tidak dapat menikmati hidup di bumi maksimal. Ya, bumi bukanlah tempat kita menikmati kehidupan. Kita menikmati kehidupan nanti di langit baru, bumi baru. Sebaiknya ibu serius berkemas-kemas. Puji Tuhan, ibu sudah ikut doa pagi bersama saya dan mendengarkan khotbah-khotbah dari Truth ID. Puji Tuhan ya, ibu sudah bisa. Ini akan membuat ibu bisa melewati semuanya dan nanti pulang ke surga. Ibu bertemu dengan suami dan menikmati kebahagiaan abadi yang tak terkira di langit baru, bumi baru. Sekiranya Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Kristus berkenan menyembuhkan mata ibu ini, Bapa sembuhkanlah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan juga memberkati kiranya anak-anak ibu, ya terutama kehidupan rohani anak-anak ibu. Dan mereka juga bersama-sama mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah Bapa. Karena tidak ada kebahagiaan di bumi ini. Hanya di langit baru, bumi baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pria usia 46 tahun menikah, ya seorang petani. Salam Pak Eras, terima kasih sudah hadir di YouTube.
Dalam beberapa bulan ini saya rajin mendengar khotbah yang sangat memberkati. Oh ya Pak, saya adalah penderita anxiety disorder ya. Ini yang suka khawatir ya. Yang sangat membuat saya tersiksa. Ini sudah saya alami sejak kecil. Sejak masih SD sehingga sekarang. Saya kurang tahu pasti penyebabnya apa, namun sewaktu saya dulu di bangku SD, saya pernah dibully mungkin karena itu Pak. Ya. Jadi saya sering minder ya, khawatir, takut, minder itu ya. Dan sering merasa tidak dihargai dan akhirnya saya menjadi sangat pendiam dan suka menyendiri di awal masuk SLTA. Ini orang yang tidak punya kepercayaan diri ya. Semakin menjalankannya waktu, semakin berjalannya waktu, semakin berat penderitaan ini. Saya alami Pak, dan semakin sulit rasanya Pak. Kadang timbul di pikiran saya Pak, apa bisa nanti saya ikut ke surga nanti dengan gangguan jiwa seperti ini ya. Dalam keadaan yang saya alami ini Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya mohon dengan sangat Pak, ya saya butuh konseling agar saya bisa sembuh dan pulih. Sebab banyak di sini saya bisa menyampaikan keluhan saya Pak. Semua orang terdekat saya tidak ada yang tahu dengan keluhan saya ini Pak. Tolong Pak, butuh konseling. Oke. Anda akan saya layani ya. Saya akan menghubungi Anda lewat konselor kami ya. Dan Anda akan pasti bisa dilayani yang akan pasti dilayani ya. Ini kalau keadaan saudara ini gangguan anxiety disorder ini, cemas berlebihan, waspadai, ini bisa emosi yang seringkali muncul ketika seseorang mengalami stres. Ya, mengalami stres sesekali memang hal yang wajar dan umum. Tetapi kalau kecemasan ini tidak proporsional, berubah menjadi gangguan kesehatan yang disebut gangguan kecemasan. Ini penyakit kesehatan mental yang gejalanya berupa cemas, gugup, khawatir, dan ketakutan yang berlebihan. Kondisi ini bisa mengubah emosi dan perilaku yang mengidapnya. Bahkan gangguan gejala kecemasan bisa berkembang menjadi gejala fisik. Ya. Oke. Baik, saudara ini usia sudah 46 tahun tetapi berkeadaan seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang ya atau mungkin ada orang-orang mengalami hal ini dan saudara-saudara mestinya kalau dipertemukan dengan orang-orang seperti ini harus kita tolong ya, kita bantu. Kalau ada di antara saudara yang juga mengalami keadaan ini, anxiety disorder ini, saya percaya bisa terjadi kesembuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saudara ikut doa pagi bersama dengan saya. Saudara ikut doa pagi bersama dengan saya. Ya. Lalu saudara sering mendengar firman Tuhan atau terus-menerus mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Saudara akan terus bisa mengalami kesembuhan. Ya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya, anxiety disorder ini gangguan suasana perasaan ya, seperti depresi, sering ada bersamaan dengan depresi ya. Tadi saya katakan orang alami stres itu biasa, tapi ini stres yang berlebihan. Jika tidak ditangani, anxiety disorder ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dalam berbagai aspeknya. Ya, jadi menurunnya kualitas hubungan dengan orang terdekat, bisa dengan pasangan hidup, dengan anak-anak,
Ya jadi saudara-saudara bisa menyelesaikan ini dengan kekuatan Tuhan. Sangat bisa. Jadi ikuti doa pagi, doa puasa, dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkuasa menyembuhkan. Sangat bisa. Walaupun tentu bertahap. Tapi pria ini tadi tetap akan saya layani secara khusus. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin juga sedang mengalami kesehatan mental yang terganggu seperti anxiety disorder ini, mungkin tarafnya belum parah, segera mencari kesembuhan lewat uluran tangan Tuhan. Tuhan pasti berkuasa menolong. Juga saudara yang mengirim pertanyaan ini, saudara juga harus bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya, jangan begini, jangan menganggap keadaan saudara itu begitu parah sampai saudara tidak bisa menanggulanginya. Percayalah bahwa tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Sama seperti orang yang insomnia, yang tidak bisa tidur. Kalau sudah berpikir, aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa tidur, benar-benar tidak bisa tidur. Tapi kalau kita tenang, ya aku tidak bisa tidur kemarin, tapi ya udahlah kita lewati. Saudara tenang. Juga saudara jangan berpikir karena ada keadaan jiwa yang tidak sehat, ya anxiety disorder ini, Anda berkata, saya punya penyakit kejiwaan, saya punya penyakit kejiwaan, saya punya penyakit kejiwaan. Ini akan membuat saudara makin down. Hadapi dengan tenang. Dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan omong kosong, kesembuhan bisa terjadi. Tuhan berkuasa, apalagi ini menyangkut jiwa yang akan terkait dengan kekekalan. Tuhan pasti berkenan menyembuhkan. Ikut doa bersama saya, terus berkesinambungan, jangan putus. Ikuti kebaktian-kebaktian melalui Truth ID bagi saudara yang di luar kota atau di luar negeri. Bagi yang ada di Jakarta, hadirlah dan alami kesembuhan itu. Puji Tuhan. Selanjutnya dari pria usia 23 tahun, seorang mahasiswa single. Salam Pak Gembala, yang sebelumnya saya berterima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya yang berkaitan dengan apakah kita salah ketika kita bekerja di hari Minggu yang bertentangan dengan hukum Taurat nomor 4. Tuhan Yesus. Dan saya bahagia menyimak penjelasan Bapak. Pada saat ini Pak, saya ada kerinduan besar untuk menjadi anggota jemaat GKI secara administratif Pak. Kebetulan saya kerja di sekitar Kebetulan saya kerja di sekitaran GSKI yang sebelumnya saya pernah ibadah di GKI sekitar 2019 silam. Besar harapan saya Pak untuk bisa menjadi bagian jemaat. Saya butuh mentor Pak untuk bisa membimbing rohani saya dan mengarahkan saya kepada jalan yang benar. Ini maksudnya memasuk jemaat GSKI. Begitu ya. Oke. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah. Tinggal kamu di mana saya tidak tahu, tapi kamu akan pasti dihubungi untuk diarahkan untuk mendapatkan mentor. Tetapi saya tawarkan ada mentor home. Ya. Home ini ada persekutuan orang-orang muda seumur kamu. Dan di situ sebenarnya kamu bisa ikut ambil bagian. Ya. Nanti kamu tanyakan melalui WhatsApp ini, alamat home, kamu akan pasti dijawab. Ya, puji Tuhan, orang muda seumur kamu masih mau mencari Tuhan, mencari mentor untuk kehidupan rohanimu, itu mantap sekali. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, oke. Sekarang dari wanita usia 28 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Amerika. Salam Pak Erastus, saya selalu mendengar doa Bapak dan berusaha mengikuti doa pagi. Tapi karena perbedaan waktu, saya mengikutinya di sore hari waktu Amerika. Saya mau minta solusi Pak. Saya sedang sangat gundah gulana. Sebelum saya menikah,
saya memiliki pacar dan dia itu cinta pertama saya dan kami sangat saling mencintai dan bersama kurang lebih 4 tahun. Dan pada umur 21 tahun saya dapat panggilan kerja di Dubai dan sebelum berangkat ke Dubai saya sempat meminta dia untuk menikahi saya atau setidaknya bertunangan. Tapi dia belum siap karena saat itu dia masih kuliah dan saat kami long distance relationship komunikasi kami berantakan. Dan saya bertemu dengan seorang pria yang sangat baik dan kami mulai menjalin hubungan dekat selama 1 minggu. Dan tapi pacar saya di Indonesia mengetahuinya dan sangat marah dengan saya dan memutuskan hubungan kami. Saya mencoba segala cara untuk meminta maaf dan kembali kepadanya, tetapi dia tidak mau dan malah memblokir semua akses. Dan saat kami putus dia sangat patah hati dan sempat kecelakaan patah kaki dan tangan. Dan adik dia menyalahkan saya dan kurang lebih 2 tahun setelah kami berpisah dia memiliki kekasih. Dan saya pikir dia sudah move on dari saya. Lalu saya putuskan untuk pindah ke Amerika karena saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sana. Selama di Amerika saya masih mencoba menunggu mantan pacar saya ini jika kita masih bisa bersama, tapi dia tidak memberi akses ke saya untuk menghubunginya. Dan saat saya patah hati sekali walaupun kurang lebih sudah 4 tahun kami berpisah, saya mencoba mencari kekasih lewat aplikasi online dan saya berkenalan dengan seorang pria. Kami berteman selama sebulan, akhirnya saya bertanya kepada dia, apa yang kamu cari? Kalau kamu serius, ayo nikahi saya. Dan tanpa pikir panjang dia mengajak saya ke courthouse pengadilan untuk menikah. Dan belum ada pemberkatan di gereja karena saya menunggu untuk pulang ke Indonesia baru saya akan mengadakan pemberkatan. Selama 3 tahun kami menjalankan pernikahan, saya sangat bahagia dan mencintai dia. Tapi seringkali saya bermimpi bertemu dengan mantan kekasih saya. Dan setelah 7 tahun lost kontak, tiba-tiba dia menghubungi saya dan berkata bahwa dia masih mencintai saya dan dia putus dari kekasih lamanya karena dia tidak bisa mencintai wanita itu seperti mencintai saya. Dan jujur Pak, saya di sisi lain merasakan hal yang sama. Cinta saya ke mantan kekasih saya masih ada, tapi di sisi lain memiliki suami dan 2 anak dari suami saya ini. Apa yang harus saya lakukan Pak? Apakah saya berdosa? Apakah ini termasuk berzina? Karena saya masih memikirkan mantan kekasih saya ini. Cinta pertama susah dilupakan, saya mengerti. Tapi kalau kamu tidak mau berkhianat kepada Tuhan, tidak mau berkhianat kepada suami dan 2 anakmu, kamu harus memutuskan hubungan dengan pacar atau mantan pacar lama itu. Putus, anggap dia mati. Kamu jangan main-main untuk hal ini. Ini bahaya sekali untuk kamu. Jadi kenangan masa lalu itu masih membekas dan kamu pengen menikmatinya. Dan itu jahat. Evil, wicked. Don't you betray your husband and your children. Okay? You shouldn't do this. Anda tidak boleh lakukan itu. Jangan membuat akses. Jangan kontak dengan mantan pacar. Mutlak, absolutely no. Ya, saya ingatkan jangan betray, oke? Lakukan ini, kalau tidak kamu akan celaka. Ingat ini, kamu akan celaka. Dia mengatakan masih cinta kamu, tidak bisa mencintai wanita lain karena dia bermasalah dengan kekasih itu. Kalau tidak bermasalah dia tidak akan mengatakan ini. Ya, ingat ini. Ketika kamu minta tunangan, walaupun dia masih kuliah waktu itu, mestinya dia mau. Entah ikat tukar cincin. Lalu ketika kamu bersalah, kamu minta maaf, dia menutup akses. Itu bentuk ketidaksetiaan. Kamu jangan berharap kepada mantan pacarmu ini. Jangan berharap. Kalau kamu anggap saya bapak rohanimu atau penasehat rohanimu, ikuti nasihat saya. Tutup akses dengan mantan pacar ini, setialah kepada suamimu dan anak-anakmu. Be faithful. Ya, oke, Tuhan memberkati. Dari janda usia 58 tahun, ya,
dengan seorang anak. Pekerjaan, sebagai koki gitu ya. Saya sudah lama mendengarkan khotbah dan renungan-renungan yang Pak Era sampaikan melalui Truth ID atau Suara Kebenaran. Dan itu sungguh membantu saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Era selalu menekankan kita untuk selalu melayani Tuhan, mencintai Allah dengan segenap hati dan kekekalan. Selalu jadi inti khotbah Bapak. Mudah-mudahan Bapak Erastus bisa jadi berkat bagi semua orang, dipakai Tuhan sebagai salesman Allah yang sanggup mengubah orang lewat firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Pak Era, saya punya seorang adik perempuan yang suaminya baru-baru ini pindah gereja hanya karena tidak menyebut nama Allah dengan nama Yeshua HaMashiach. Tidak menyebut Allah ya, dengan nama Yeshua HaMashiach. Maaf, penulisan kalau keliru. Maksudnya tidak menyebut Yesus tetapi Yeshua HaMashiach. Begitu mungkin. Dia mengutip ayat banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi menurut dia banyak gereja-gereja yang keliru. Jadi dia pindah gereja yang selalu menyebut nama Allah dengan Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu Yesus. Sedangkan Allah itu sama dengan Elohim. Ya. Dan menyebut Tuhan Yahweh jika Tuhan itu guru besar dalam Alkitab. Kok rasanya bukan gereja ya Pak? Tampilan mereka selalu berkerudung, yang wanita dan yang pria kayak pakai lembaran kain di pundaknya. Saya tahu karena adik saya mengirim dari konten-konten yang suaminya dilihat di YouTube. Ini status WA-nya sama saya ini. Ini status di WA-nya. Saya ini anak Tuhan. Oh begitu, dengan begitu. Ingin ngomong Pak. Saya ulang ini kali. Saya tahu karena adik saya mengirim dari konten-konten yang suaminya lihat di YouTube. Ini status di WA-nya. Saya ini anak Tuhan. Ingin ngomong Pak, bahwa keselamatan itu datang karena karunia dari Tuhan. Jujur ya Pak, saya juga tidak paham Yohanes 4:22. Bagian terakhir itu. Tolong bantu saya Pak, supaya saya bisa membantu ipar saya untuk memahami. Saya ingin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi tolong bantu saya Pak. Oke. Yang pertama memang ada kelompok orang-orang Kristen yang tidak menggunakan kata Yesus dengan berbagai alasan. Lalu menggunakan kata Yeshua HaMashiach. Ya. Karena kata itu diambil dari bahasa Ibrani. Tapi saya harus mengatakan sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang penting objeknya adalah anak Allah yang mati di kayu salib yang disebut Yesus ya. Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani, Yesu dalam bahasa Tionghoa, Chu Yesu ya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus maksudnya. Tetapi kita jangan keras beradu argumentasi. Sebutan Yahweh lebih tepat daripada sebutan yang lain. Saya juga menggunakan sebutan ini. Tapi bukan berarti kalau menyebut nama Allah, lalu kita menyebut berhala atau nama dewa. Memang ada dewa yang namanya Allah, Usa, Mana di Arab. Ya. Tetapi Allah ini generic name, ya, Eloah. Ya, El ini generic name, sebutan. Sedangkan nama Allah kita itu sebenarnya Yahweh. Ya. Ini penjelasan cepat dan singkat. Jadi kalau menyebut nama yang kita sembah Bapa itu Yahweh. Supaya hormat ada kata depan Elohim Yahweh. Elohim itu Allah. Elohim Yahweh atau Allah Yahweh atau Bapa Yahweh. Ya, saya suka menggunakan kalimat itu. Tapi saya juga masih menggunakan nama Allah, bagi saya tidak masalah. Nah,
Mengenai wanita harus pakai kerudung, laki-laki harus ada selempangan, ya terserah. Karena masing-masing orang memiliki keyakinan. Ini warna Yahudi yang mau dihidupkan, ya. Kultur Yahudi yang mau dihidupkan dalam komunitas ini, monggo-monggo saja. Kalau menurut kita tidak perlu. Di ayat 22 Yohanes 4 mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Nah, ini maksudnya. Bukan berarti lalu kita harus menjadi orang yang ke-Yahudi-Yahudian, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini percakapan dengan orang Samaria yang tidak mengenal Allah dengan benar. Ini tidak bisa dikenakan untuk orang Kristen lain. Kalau kami orang Kristen yang kenal Allah, kamu orang Kristen yang tidak kenal Allah. Jangan begitu, nanti itu sombong rohani namanya. Jadi ayat ini tidak menegaskan bahwa satu-satunya juru selamat yang benar, tidak ada keselamatan di luar Kristus, adalah Yesus Kristus yang lahir dari orang Yahudi, atau Yeshua HaMashiach yang lahir dari bangsa Yahudi. Nah, percakapan ini antara Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, karena orang Samaria tidak mengenal dengan benar Yahweh atau Allah Israel itu. Jadi jangan dikenakan ayat ini untuk orang Kristen lain atau untuk sembarang orang. Konteksnya ini adalah Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria yang tidak mengenal Allah yang benar. Di Perigi Yakub dekat kota Sikar. Baik, saya kira itu saja. Jadi ibu tetaplah menjadi Kristen. Ya nggak usah ikut-ikutan kesana kemari. Dan mengenai ibunya ipar tadi, ya sudahlah. Kiranya dia menemukan kebenaran dan tetap disadarkan Tuhan untuk berjalan di jalan Tuhan. Saya tidak mengatakan jalan dia sesat. Ya bisa saja di mana dia berada, dia bisa menemukan jalan kebenaran yang membuat ia menjadi orang Kristen yang baik. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.